sekarang teman-teman kita goreng kacangnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zainal Nafisa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini teman-teman saya mau masak kentang kering yang biasa disebut kentang Mustafa, yang kering, crispy, endes markondes pokoknya, dan insya Allah ini tahan lama ya resepnya. Oke, seperti apa resep dan tahap-tahap untuk membuat kentang Mustafa ini? Ikutin terus videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Nah teman-teman, sekarang saya udah siapkan ya kentangnya. Saya udah kupas dahulu tadi, saya nggak videoin. Terus saya siapin kentang ini kira-kira mungkin 2 kiloan ya, kalau nggak salah. Kalau nggak 1,5 kilo, nggak tahu, saya udah lupa teman-teman, karena tadi malam juga anak saya bikin kentang goreng. Terus setelah dikupas kulitnya, jangan lupa dicuci bersih, terus direndam sama air gini teman-teman ya. Dan untuk bikin kentang Mustafa itu teman-teman, ukuran dari kentangnya itu harus sama teman-teman. Jadi agar sama, saya itu mau diparut aja teman-teman. Kalau dicincang tipis-tipis gitu ya, takutnya itu agak beda, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi ntar matangnya itu nggak rata teman-teman, dan nggak bikin kriuk, dan nggak bikin tahan lama gitu teman-teman. Makanya untuk bikin kentang Mustafa itu dianjurkan untuk ukuran kentangnya itu sama, agar matangnya itu merata gitu teman-teman. Jadi solusinya kalian parut aja gitu. Oke, sekarang waktunya parut kentangnya. Nah teman-teman, maaf ya prosesnya saya bikinnya di bawah, karena biar nyaman aja posisi duduk saya, karena kentangnya ini banyak. Kalau diem di atas takutnya nggak nyaman aja saya, jadi saya diem di bawah aja ya. Dan untuk sekarang kita parut kentangnya. Ini kan ukurannya sama ya, tipisnya sama, dan mungkin panjangnya aja yang nggak sama, karena memang kentangnya itu besar, dan untuk menyesuaikan keparutannya saya ganti posisi terus dari tadi. Tuh. Nah, setelah diparut itu sekarang kita masukin ke air ya, ke air rendaman ini biar nggak hitam kentangnya.
lakukan semuanya sampai selesai. Dan kenapa teman-teman saya bikinnya itu banyak, karena suami saya doyan banget makan kentang Mustafa ini. Pasti saya masak lauk apa aja itu pasti dia itu ditemenin ini kalau saya bikin. Terus habis makan dicemelin gitu. Jadi saya ke supermarket kemarin beli kentang yang banyak, karena saya memang niat mau bikin kentang Mustafa lagi buat suami gitu. Sekarang kentangnya udah saya parut semuanya, kira-kira itu seperti ini teman-teman ya. Dan untuk kentang ini kita rendam dulu kira-kira mungkin 10 menitan ya, kita rendam dulu, biarin rendam pakai airnya. Nanti kita cuci bersih sebersih-bersihnya sampai airnya itu bening. Ini kan keruh banget ya airnya. Nanti kita cuci sampai airnya itu benar-benar bening. Biar apa? Biar kentangnya itu cepat matengnya pas digoreng. Terus biar kentangnya itu crispy, kriuk dan tahan sampai 2 bulan gitu teman-teman. Sekarang kita cuci kentangnya sampai bersih teman-teman. Ingat ya, sampai bersih, sampai air kentangnya itu benar-benar bening. Ini karena wastafel saya kecil ya, gak muat ember gede, jadinya ini harus sedikit demi sedikit teman-teman. Taruh sini dulu. Alhamdulillah teman-teman, sekarang nyuci kentangnya udah kelar ya. Ini kira-kira saya nyucinya itu sampai 5 kali teman-teman, sampai benar-benar airnya itu bening banget dan nggak keruh lagi ya. Sekarang kita siapin wajan ya, dan kita tuangkan minyak goreng. Abaikan suara anak saya ya, memang kalau masak anak saya diem di dapur lihat YouTube, lihat iPad-nya sambil makan teman-teman. Kita tuangkan yang banyak ya minyaknya biar cepat selesai gorengnya. Udah. Nah teman-teman, saya coba satu dulu ya untuk mengetes panasnya minyak ini. Nah sepertinya udah panas teman-teman. Sekarang kita goreng aja ya semuanya. Panas banget. Dan kita ratain aja ya teman-teman biar menyebar ke seluruh minyaknya. Dan untuk diaduk jangan dulu, takut kentangnya patah-patah. Biar aja dulu nungguin kentangnya ini kering. Nanti kalau kentangnya kering baru kita itu balik, kentangnya itu akan terpisah dengan sendirinya, nggak akan menggumpal teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kentangnya udah agak kecoklatan ya. Sekarang kita aur-aur, kita balik. Kita giniin aja dulu biar terurai, biar yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas.
teman-teman, sekarang ininya udah matang ya, udah kecoklatan kayak gini, berarti kentangnya udah matang. Kita tiriskan. Dan sepertinya teman-teman saya mau ganti kuali ya, karena kualinya ini kecil banget. Kalau pakai ini nanti gak selesai-selesai ya, karena kentangnya banyak banget. Jadi saya mau pakai kuali yang besar teman-teman, karena saya punya kuali besar banget. Jadi saya mau pakai kuali itu biar cepat selesai gorengnya teman-teman, biar nggak memakan waktu. Kita ketok-ketok ini biar minyaknya agak turun. Lalu kita tiriskan ke koran ini teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Dan saya mau pakai kuali yang besar ini teman-teman. Ini saya udah cuci, bisa kelihatan masih ada airnya. Karena kalau pakai kuali ini lama ya, kecil banget, bisa dilihat perbedaannya. Nah, saya pakai kuali besar ya, jadi minyaknya ditambahin juga. Karena kalau minyaknya nggak ditambahin, meskipun pakai kuali besar kan percuma. Jadi ditambahin teman-teman. Oke, satu botol udah habis. Nah, sekarang kita tuang lagi ya kentangnya. Kita ratakan ke seluruh minyaknya. Seperti biasa, jangan diaduk nanti kalau udah kering. Nah teman-teman, untuk bumbu kentang Mustofanya atau biasa yang disebut karamelnya, itu yang diperlukan, karena saya bikinnya banyak ya teman-teman, saya pakai 6 siung bawang putih dan 7 biji cabai rawit dan 4 biji cabai besar, cabai merah besar ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu halusnya gitu teman-teman. Kalau kalian suka pakai daun salam, nanti pas bumbu halusnya itu udah dioseng, kasih daun salam. Karena saya nggak terlalu suka bau daun salam, saya skip teman-teman. Terus pakai asam jawa teman-teman, tapi asam jawanya saya larutkan terlebih dahulu sama air panas. Dan ini ada gula pasir teman-teman, saya pakai 6 sendok gula pasir ya, karena saya bikinnya banyak. Tergantung kalian bikin banyaknya itu kayak gimana kentang gorengnya, sesuaiin aja ya gula pasirnya. Nanti pas dioseng bumbu karamelnya itu kalian bisa cicipin udah pas apa enggak, garam dan asam manisnya itu udah pas apa enggak. Kalau mungkin kurang manis ya tambahin lagi gulanya gitu teman-teman. Tapi ini takaran saya karena saya bikinnya itu banyak segini teman-teman. Dan untuk kacang tanahnya saya pakai 3 genggam kacang tanah ya, nanti saya goreng setelah saya goreng kentang. Sembari kita nunggu kentangnya, tinggal satu lagi ya, udah digoreng. Nunggu matangnya kita tumis bumbu karamelnya. Sekarang kita tumis ya teman-teman. Abaikan suara anak saya lagi berisik di luar ya, karena bapaknya datang kerja, kesenangan dia. Ini kenapa cair, karena saya kasih air teman-teman ya buat blendernya tadi. Oke, sekarang kita tumis.
Kita tumis sampai air dari yang saya tadi blender itu sampai menyusut, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita kasih asam jawanya ya. Kita saring, teman-teman, biar bijinya nggak ikut. Pokoknya tunggu karamelnya ini sampai menyusut, agak sedikit menyusut. Nanti kita kasih gulanya, teman-teman. Kita pakai gula pasir ya, jangan pakai gula merah, nanti nggak jadi kriuk, nanti melempem. Terus kenapa bumbu karamelnya ini cuma pakai bawang putih? Karena memang kalau bumbu kering itu biasanya memang, bukan biasanya lagi ya, memang pakai bawang putih, teman-teman. Kalau pakai bumbu bawang merah itu nanti nggak kriuk, jadi melempem. Jadi harus pakai bawang putih, teman-teman. Sekarang teman-teman kita goreng kacangnya ya, teman-teman. Goreng kacangnya itu nanti kalau udah agak coklat itu nanti langsung disisihkan aja, jangan nunggu matang di minyaknya baru diangkat, nanti bisa hangus, teman-teman, pahit nanti rasanya. Nah, teman-teman, ini airnya udah menyusut ya. Sekarang kita masukkan 6 sendok gula pasir ya. Kita kasih air biar gula pasirnya menyatu dan cair. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya itu menyatu dengan bumbunya, teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih garam kira-kira segini. Tapi kalau garam dan penyedap rasa itu sesuai selera, teman-teman ya. Nanti kalian icip-icip aja, kalau sesuai dengan selera kalian udah berarti itu bumbu udah enak. Kalau kurang garam atau kurang gimana, tinggal kalian tambahin aja. Ini tunggu sampai benar-benar karamelnya itu nggak ada airnya, teman-teman. Kalau karamelnya itu masih ada airnya, berarti itu belum jadi karamel, dan kalau dipasangkan ke kentangnya bisa menyebabkan melempem. Dan untuk kacang gorengnya seperti ini, teman-teman. Tuh, matangnya cantik, nggak gosong ya. Sekarang kita cobain ya, rasanya itu udah pas, asamnya, manisnya, garamnya. Enak banget, teman-teman. Ini udah pas ya, asamnya juga udah pas. Nah, teman-teman, kalau kayak gini nih karamelnya udah jadi ya, udah meletup lebar-lebar kayak gini udah jadi tandanya karamelnya. Tapi saya masih mau goseng bentar lagi biar tambah meresap gulanya, takut ada yang melintir. Oke teman-teman, sekarang saatnya nyampurin karamelnya ya. Ini saya pindah ke wajan yang lebih besar.
kita masukkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk ya, harus cepat aduknya biar nggak menggumpal. Dan finishing teman-teman, udah selesai ya bikin kentang Mustafa, kering, kriuk, crispy, enak banget teman-teman. Tuh penampakannya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini kita sisihkan di wajannya terlebih dahulu ya, nunggu kentangnya itu benar-benar nggak panas. Nanti baru kita taruh di toples biar nggak melempem ya. Saya kasih tahu sekali lagi ya buat teman-teman, kalau kentangnya itu step pertama, step yang dari tadi kalian itu ikutin udah benar, tapi pas kentang Mustofanya pas udah dibumbuin kayak gini itu sama kalian dimasukkan toples dalam keadaan panas ataupun anget-anget kuku gitu, itu nggak akan awet teman-teman, nggak bakalan tahan lama, keringnya pasti akan melempem. Karena kenapa? Karena kalian masukin toplesnya dalam keadaan panas. Kalau memasukkan toplesnya itu dalam keadaan dingin, udah dingin dan dimasukkan ke toples, baru itu insya Allah akan tahan sampai 2 bulan. Tapi kalau step dari awalnya tadi udah bener ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kentang Mustofanya udah saya diamkan mungkin ada ya 10 menitan, udah dingin. Dan saya udah siapkan ini 3 tempat buat kentang Mustofanya, nggak tahu cukup apa enggaknya. Ini dulu bekas madu teman-teman, saya cuci, alhamdulillah berfaedah banget ya, karena memang ini toplesnya rapat banget, makanya saya nggak buang, saya cuci. Ini bekas madu. Oke, sekarang saya mau tuangkan ke toplesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya teman-teman, agak riweh karena saya nyuting sendiri dan ngambil kentang Mustofanya buat masukkan toples juga sendiri, jadi kayaknya kelihatannya agak riweh ya. Oke teman-teman, kentang goreng Mustafa super kriuk, crispy, renyah banget, insya Allah tahan lama sampai 2 bulan ya, insya Allah. Udah selesai, udah dapat 3 toples ya. Sebanyak tadi kentangnya cuma 3 toples ini aja teman-teman. Terima kasih buat yang mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.